Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahmadani. Yang kali ini akan membahas mengenai konseling behavioristik. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang berpengalaman di dunia psikologi dan jajarannya itu pasti sudah tidak lumrah, sudah bukan hal yang biasa mengenal kata konseling behavioristik. Nah, di sini saya tertarik untuk membahas salah satu tokoh dari behavioristik, yaitu B.F. Skinner. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal mengenai konseling behavioristik itu sendiri. Nah, yang pertama itu apa sih itu behavioristik? Apa sih sebenarnya maksud dari konseling behavioristik itu? Jadi teman-teman sekalian, konseling behavioristik merupakan salah satu pendekatan teoritis dan praktis mengenai modal pengubahan perilaku klien dalam proses konseling dan psikoterapi. Nah, kalau dalam dunia bimbingan dan konseling, klien itu kita sebut dengan konseli, dan yang melakukan menangani konseling yaitu konselor gitu. Terus jadi pendekatan behavioristik itu memiliki ciri khas ya. Jadi setiap pendekatan itu memiliki ciri masing-masing, ciri khas yang membedakan teori ini dengan teori yang lainnya. Nah, jadi kalau di behavioristik itu dia memiliki ciri khas pada makna belajar, conditioning yang dirangkai dengan reinforcement menjadi pola efektif dalam mengubah perilaku klien. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai salah satu tokoh dari behavioristik ya, yaitu B.F. Skinner. Nah, jadi B.F. Skinner ini nama lengkapnya singkat nama lengkap dari yang kan sih kita sudah tahu kayak lebih umum dikenal B.F. Skinner, dan kita bertanya apa sih kepanjangan dari B dan F itu. Nah, ternyata nama lengkap dari B.F. Skinner yaitu Borchhus Friedrich Skinner, atau kita biasa dikenal dengan B.F. Skinner. Nah, jadi beliau ini adalah seorang behavioris, penulis, penemu, dan filsuf sosial Amerika. Jadi dia itu berkebangsaan Amerika, teman-teman. Jadi dia lahir pada tanggal 20 Maret 1904 dan wafat pada tanggal 18 Agustus 1990. Skinner ini secara luas dikenal sebagai salah satu psikolog paling berpengaruh di abad ke-20. Dikenal dengan karyanya di bidang behaviorisme dan pengembangan teori operant conditioning. Jadi B.F. Skinner ini menguji hewan yang menghasilkan teori operant conditioning. Jadi sedikit menjelaskan mengenai percobaan dari yang dilakukan oleh Skinner. Jadi Skinner ini menggunakan hewan, yaitu khususnya tikus, untuk melakukan sebuah eksperimen. Jadi dalam eksperimennya itu Skinner menggunakan tikus. Jadi tikus ini diletakkan dalam sebuah box, dan dalam box itu ada yang namanya kayak tuas, untuk dimana saat tikus itu mencet tuas tersebut akan turun makanan apabila si tikus itu memencet tuas tersebut yang ada dalam kotak itu. Nah, jadi dia itu sedikit mengenai eksperimen dari B.F. Skinner. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pandangan teori behavioristik terhadap manusia. Jadi teori behavioristik ini menekankan bahwa perilaku manusia adalah hasil dari pembelajaran dari lingkungan eksternalnya. Jadi perilaku manusia itu adalah ada sangkut paut dan ada campur tangan dari lingkungan eksternalnya, yaitu kayak lingkungan sekitarnya, mungkin lingkungan teman-temannya, jadi lingkungan yang di luar internal gitu. Jadi teori behavior ini memandang bahwa manusia pada dasarnya itu adalah produk dari stimulus-stimulus yang mereka hadapi dan respon-respon yang mereka berikan terhadap stimulus tersebut. Jadi menurut pandangan behavior, bahwasanya manusia itu diberi stimulus-stimulus yang akan menghasilkan sebuah respon-respon sesuai dengan stimulus yang diberikan. Misalnya stimulus yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya itu bahwasanya misal kayak orang mengatakan daerah sana itu adalah daerah horor
horor atau daerah rawan kejahatan. Nah, pasti respon-respon yang akan ditimbulkan oleh orang yang diberikan stimulus tersebut, bahwasanya pasti dia akan lebih berhati-hati, lebih dia akan khawatir dan tidak tenang dalam satu waktu apabila dia berada di daerah yang diberikan stimulus sebagai daerah yang tidak aman begitu. Terus jadi hakikat manusia dalam konteks behaviorisme adalah individu adalah tabula rasa atau kertas kosong yang dapat dibentuk oleh lingkungan eksternalnya. Jadi contoh teori ini termasuk eksperimen klasiknya dari Ivan Pavlov tentang condition classic dan eksperimennya B.F. Skinner tentang penguatan dan hukuman. Jadi pandangan behavior terhadap manusia itu adalah bahwasanya manusia itu adalah kertas kosong. Jadi apa yang akan dituliskan dari kertas kosong itu tergantung dari stimulus-stimulus yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Apabila lingkungan sekitarnya memberikan stimulus yang baik, maka respon atau hal-hal yang akan tertulis di kertas kosong dalam artian manusia itu akan baik gitu. Tergantung dari stimulus yang diberikan dan yang didapatkan dari lingkungan sekitarnya. Nah, tentu jadi dari pandangan behavior ini ada beberapa kayak menurutnya pandangan sehat dan tidak sehat menurut pandangan behavior. Nah, pandangan sehat itu dari behavior itu mengatakan bahwasanya pandangan manusia sehat itu apabila manusia itu dapat berinteraksi dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka yang menjadi manusia tidak sehat maka dari kebalikan kata tersebut menjadi kebalikan dari yang dapat berinteraksi, dapat menyesuaikan diri. Jadi manusia tidak sehat dari teori behavior itu bahwasanya manusia itu tidak mampu atau kesulitan dalam menentukan dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, misalnya lingkungan barunya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tahapan pelaksanaan teknik behavior. Nah, di sini saya tertarik menggunakan teknik dari Skinner, yaitu teknik desensitisasi sistematis. Nah, perlu kita ketahui apa itu yang dimaksud dengan teknik desensitisasi sistematis. Jadi teman-teman, teknik yang digunakan untuk teknik desensitisasi sistematis ini merupakan teknik yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif, biasanya berupa kecemasan, dan ia menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Jadi desensitisasi sistematis ini adalah bagaimana kita dapat menghilangkan kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku buruk atau menghilangkan perilaku-perilaku yang bertolak belakang yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Kayak misalnya perilaku kecemasan merupakan salah satu bentuk perilaku yang kurang baik. Dalam artian kan kalau misal orang itu dalam artian kalau orang itu cemas, pasti dia akan kayak panik berlebihan. Jadi bagaimana kita bisa membantu orang tersebut untuk menghilangkan rasa kecemasan tersebut terhadap sesuatu. Jadi disinilah teknik desensitisasi sistematis digunakan. Jadi untuk menghilangkan rasa atau menghilangkan perilaku negatif, yaitu kita memberikan stimulus-stimulus yang berlawanan dengan perilaku-perilaku yang dihasilkan. Misalnya dia berperilaku contohnya tadi dia menimbulkan perilaku cemas, kita memberikan stimulus-stimulus yang berlawanan dengan kecemasan tersebut. Karena kecemasan itu adalah hasil stimulus-stimulus negatif dari pikiran-pikiran manusia itu sendiri yang berpikir bahwasanya nanti saya kalau begini nanti saya malu apa segala macam. Nah, di sinilah teknik desensitisasi sistematis digunakan, yaitu bagaimana kita memberikan stimulus positif atau kayak penguatan positif, kayak kita membantu mereka kayak untuk berpikir rasional atau untuk berpikir yang misalnya berpikiran yang positif dan berusaha untuk mengubah atau menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada pada orang tersebut. Jadi teknik desensitisasi sistematis adalah teknik di mana digantinya respon takut
dan cemas dengan respon relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan secara berulang-ulang, berurutan dari respon takut terberat sampai yang teringan untuk mengurangi intensitas emosional konseling. Jadi itulah mengenai teknik desensitisasi sistematis. Selanjutnya tahapan dalam pelaksanaan teknik desensitisasi sistematis. Jadi menurut Nur Salim tahun 2013 menyatakan bahwa ada beberapa teknik dalam desensitisasi sistematis, atau ada beberapa tahap yang perlu dilakukan dalam teknik desensitisasi sistematis ini. Yang pertama yaitu penggunaan treatment. Jadi dalam hal ini treatment yang digunakan adalah meliputi rational treatment. Jadi rational treatment teknik desensitisasi sistematis. Terus ada identifikasi situasi-situasi yang menimbulkan emosi. Jadi tentunya dari desensitisasi sistematis ini kita perlu mengetahui atau perlu mengidentifikasi di bagian situasi mana seseorang ini bisa menimbulkan emosi begitu. Terus ketiga itu ada identifikasi konstruksi hierarki. Terus ada pemilihan latihan counter conditioning. Terus penilaian imajinasi, penyajian adegan, dan tindak lanjut. Jadi dari teknik desensitisasi sistematis ini langkah-langkahnya itu kayak bagaimana kita bisa merelaksasi pikiran-pikiran ataupun rasa yang apa yang dirasakan oleh konseli, baik itu dimulai dari masalah terburuknya atau masalah terbanyak sampai yang teringan. Jadi kayak bisa kita memberikan sebuah kayak kita menyarankan kepada peserta untuk melakukan imajinasi untuk mengubah pikiran-pikiran negatif yang sebelumnya ada di pikirannya itu bisa diubah, diberikan stimulus untuk menimbulkan sebuah pikiran yang positif. Jadi kita misalnya di penyajian imajinasi kita berupaya bagaimana misalnya konseling kita ajak untuk berimajinasi, kalau misal di atas panggung, bayangkan dirimu ini adalah seorang superstar dan segala macam. Jadi banyak hal yang perlu dilakukan dalam teknik desensitisasi sistematis ini. Jadi untuk menimbulkan atau menghilangkan emosi-emosi negatif sebelumnya itu menjadi emosi-emosi positif ya, yang diberikan oleh konseling. Jadi mungkin sekian penjelasan saya mengenai mengenai teori behavioristik dan penemu serta salah satu teknik dari teori behavior ini. Sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.